Shalom Sobat ICC, selamat pagi, apa kabar kalian? Selamat datang di Devotion pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Hendro Lewis. Saya adalah iClick Fasilitator di ICC. Saya akan membawakan Devotion pada pagi hari ini. Topik hari ini adalah jangan takut, tetap percaya. Don't be afraid and just believe. Sebelum saya mulai, saya mungkin ingin bertanya kepada Sobat ICC. Apakah Sobat mempunyai rencana 1 year plan, 5 years plan, 10 years plan ke depan? Ketika mungkin saudara punya rencana ke depan, dan ketika rencana itu tidak berjalan sesuai dengan harapan Sobat ICC, apa yang terjadi? Saya sendiri pernah mengalami ketika waktu saya kuliah, saya mempunyai 5 years plan. Saya udah tahu kelas-kelas apa yang akan saya ambil. Saya bahkan udah tahu di mana perusahaan mana saya akan bekerja. Tetapi pada saat itu, pada tahun 2000, .com crash. Jadi semua perusahaan layoff employee, banyak yang memecat karyawannya, dan saya tidak bisa bekerja lagi di perusahaan itu. Semua rencana saya berantakan. Saya sempat bingung, sedih, takut, karena saya tidak punya kerjaan pada saat itu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Nah, kali ini saya akan membawa satu topik, satu tokoh di Alkitab, yaitu yang bernama Yairus. Dia juga punya rencana, dan ternyata rencananya itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dan apa sikapnya, apa responnya Yairus, yaitu tetap percaya. Yuk, mari kita bersama-sama. Siapa itu Yairus? Yairus adalah kepala adat rumah ibadah di Galilea yang sangat terhormat dan sangat disegani pada zaman itu. Dan pada saat itu anak beliau jatuh sakit yang cukup serius sampai hampir mati. Jadi akhirnya beliau mencari jalan, dan akhirnya beliau bertemu dengan Yesus, dan dia tersungkur dan memohon kepada Yesus untuk datang dan menyembuhkan anaknya. Mari kita baca bersama-sama di Markus ayat 5 pasal 21 sampai 25. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya supaya ia selamat dan hidup." Ayat 24, pergilah Yesus dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya stop di sini. Coba Sobat ICC bayangkan ketika anak kita sedang sakit, hampir mati, kita minta tolong kepada Yesus untuk datang dan menyembuhkan, dan Yesus setuju. Yesus agree, dan kita sedang datang menemui anak kita. Tiba-tiba di tengah jalan ada seorang perempuan yang memang pendarahan sudah 12 tahun, datang menginterupsi perjalanan kita. Dan mungkin saudara sudah mengetahui tentang cerita wanita pendarahan. Kita tidak lebih mendalami ke sana, tetapi yang saya mau bawa Sobat ICC menyelami perasaan Yairus. Ketika Yairus sedang menunggu, sedang berharap, tiba-tiba ada yang menginterupsi. Jadi akhirnya Yesus berhenti sejenak dan berbincang-bincang dengan wanita ini. Dan akhirnya ada yang datang dari pihak keluarga dan mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Mari kita lanjut pembicaraan di Markus. Kita baca di Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Bisa bayangkan apa yang ada di pikiran Yairus pada saat itu. Ketika dia sedang berharap kepada Tuhan Yesus,
Dia sudah senang Tuhan Yesus akan datang dan menyembuhkan anaknya. Tiba-tiba ada yang interupsi rencana dia. Tiba-tiba ada yang datang dan mengganggu perjalanan mereka. Sehingga ketika dia diinterupsi dan tiba-tiba dapat kabar anaknya meninggal. Anaknya mati. Bisa dibayangkan betapa marah, kecewa, ketakutan karena dia mungkin posisinya tidak ada dengan anaknya. Tetapi saat itu respon Yairus, dia tetap tenang. Dia tetap percaya, dia tetap mengikuti Yesus. Kita lanjut di ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Saya garis bawahi, jangan takut, percaya saja. Don't be afraid and just believe. Itulah yang dilakukan oleh Yairus. Dia tetap tenang, dia tidak marah, dia tidak nangis-nangis, dia tidak pergi meninggalkan Yesus, tetapi dia tetap tenang dan dia tetap percaya. Dan akhirnya dia taat dan mengikuti apa yang memang Yesus sampaikan. Kita lanjut di ayat ke-37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana lihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. 39. Sesudah itu ia masuk dan ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." 40. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya orang-orang itu. Dia masuk ke kamar anak itu, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Mukjizat terjadi. Luar biasa. Itu yang dilakukan Yairus, yaitu tidak takut dan percaya kepada Yesus. Makanya ini yang saya mau ajak kepada sobat-sobat ICC. Mungkin sobat-sobat ICC mengalami hal-hal di luar yang sudah sobat-sobat ICC rencanakan. Mungkin karena pandemi, saudara punya rencana 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan mungkin karena pandemi semua hancur berantakan. Yang saya mau ajak sobat-sobat ICC yaitu jangan takut, tetap percaya. Respon kita itu yang betul-betul Tuhan cari. Kita tidak gugup, kita tidak takut, kita tidak sedih, tetapi kita tetap percaya. Karena Yairus pun sungguh-sungguh tetap bersama dengan Yesus. Sungguh-sungguh selalu ada di dekat dengan Yesus. Dan percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan anaknya. Dan hasil akhirnya mukjizat terjadi. Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin rencana saudara, usaha saudara, mungkin sekarang sedang hampir mati, tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saudara tetap percaya, tetap yakin, dan tetap mengikuti Yesus, respon dari saudara itu yang akan membawakan mukjizat dalam kehidupan saudara. Di Amsal 23 ayat 18, "Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang." Jadi apapun masalah yang sedang sobat ICC sedang hadapi, yuk kita tetap percaya dan kita tetap mengikuti Yesus. Don't be afraid, just believe. Jangan takut, tetap percaya, maka Tuhan akan melakukan mukjizat dalam kehidupan sobat ICC. Sekian dari saya untuk devotion pagi ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba berdoa untuk para sobat-sobat ICC yang ada di rumah. Hamba percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Mungkin pada saat ini mereka sedang menghadapi satu masalah, satu keadaan. Semua rencana mereka yang sudah mereka plan dari awal mungkin hancur berantakan. Tetapi hamba percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau bisa menghidupkan anak
Yairus yang sudah mati. Engkau pun bisa melakukan mukjizat-mukjizat di kehidupan sobat-sobat ICC yang ada di rumah. Berikan mereka ketenangan, berikan mereka kekuatan untuk mereka pun bisa selalu percaya, selalu mengikuti Engkau. Sehingga Engkau pun bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang nyata dalam kehidupan mereka. Biar mereka merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Engkau akan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Engkau akan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun merasakan kasih-Mu yang tercurah luar biasa di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan hamba berdoa untuk sobat-sobat ICC yang ada di rumah. Kau selalu memberkati mereka, menjagai mereka, keluarga mereka. Sehingga apapun yang mereka kau hadapi, Roh Kudus-Mu selalu menjagai mereka ya Bapa. Dan apa yang mereka perbuat, Kau selalu buat berhasil ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami tutup devotion pagi ini, dan kami serahkan segala sesuatunya untuk hanya kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Sekian devotion pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di devotion berikutnya.